Perkenalkan, nama saya Ari Sestiani, berasal dari SD Negeri 4 Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Peserta PPG Daljab BIT 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 24104180 387. Hari ini saya membuat video UKIN dengan pembahasan ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kelas 3 semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang bertugas memimpin doa? Rizky. Ayo Rizky, silakan maju untuk memimpin doa hari ini. Terima kasih Rizky. Setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aji Muhammad. Hadir Bu. Muhammad Redo. Hadir Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Setelah Ibu mengecek kehadiran kalian, seperti biasanya sebelum kita belajar, pembiasaan kita sehari-hari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Siapa yang bertugas untuk memimpin suara? Silakan untuk maju. Gaby, ayo Gaby maju. Siap-siap ya. Indonesia tanahku, ya, silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar pembelajaran bab 7. Ayo senangnya belajar hadis. Siapa yang tahu hadis tentang apa yang kita pelajari waktu itu? Iya Rizky, hadis tentang apa? Tentang sholat berjamaah. Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hadis sholat berjamaah. Siapa yang tahu bunyi dari hadis sholat berjamaah, arti dari hadis sholat berjamaah tersebut? Saya Bu. Alteza.
3 lagi kitab sebelumnya. Siapa yang tahu 3 kitab sebelum Allah menurunkan kitab suci Al-Quran? Saya, Bu. Iya sih, Pak. Zabur, Taurat, Injil. Iya, Zabur, Taurat, dan Injil. Sekarang, apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Nah, Ibu cek dulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Supaya kita paham pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa. Yang kedua, memahami kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Yang ketiga, memahami cara bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, memahami ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang kelima, memahami manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan akibat jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang pelajaran kita hari ini. Tentang pelajaran kita hari ini, nanti kita lihat bersama-sama dan Ibu akan menjelaskan. Namun sebelum itu kita speaking terlebih dahulu. Siap ya? Tepuk fokus. Bila aku sudah duduk, maka aku harus diam. Diam. Mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Ya, silakan kalian lihat bersama-sama di layar sudah ada tampilan PowerPoint tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dan nabinya pada waktu itu. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat tayangan di layar, sekarang Ibu ada lagu untuk kita speaking terlebih dahulu, lagu tentang kitab-kitab Allah. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab Allah ada pada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita speaking tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kira-kira ada tidak nih yang ingin bertanya tentang tayangan yang telah kita bahas bersama-sama tadi? Ya, Bu. Rizky, ayo silakan Rizky. Apakah kita boleh percaya kepada kitab selain Al-Quran? Nah, kira-kira ada tidak yang ingin menjawab pertanyaan Rizky tadi? Apakah kita boleh percaya terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ya Rizky? Iya. Iya benar sekali boleh. Mengapa boleh? Karena sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab lainnya. 3 kitab lainnya. Apa-apa saja kitabnya tadi? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran ini diturunkan, Allah benar-benar telah menurunkan 3 kitab sebelumnya. Jadi kita memang harus percaya kalau Allah itu menurunkan kitab-kitab tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Dianggap orang yang tidak beriman. Iya. Kata Ozin, kalau kita tidak percaya kepada kitab-kitab Allah, yang paling utama sekali, hidup kita tidak akan tenang. Mengapa hidup kita tidak akan tenang kalau tidak percaya dengan kitab-kitab Allah? Karena kita tidak mempunyai pedoman. Ya. Yang kedua tadi apa, Ozin? Dianggap orang yang Tidak dianggap orang yang tidak beriman. Mengapa dianggap orang tidak beriman? Karena salah satu rukun iman itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang Ibu ada lembar tugas, ya. Lembar tugas kelompok yang akan kalian jawab secara bersama-sama, secara berkelompok. Setelah kalian selesai menjawab nanti, silakan kalian presentasikan ke depan kelas berkelompok ya. Silakan kalian berdiskusi, kalian baca dulu petunjuk tugasnya, terus kalian berdiskusi. Tugas yang terakhir nanti setelah kalian menjawab itu, kalian disuruh menggambar pohon kitab-kitab Allah. Silakan kalian bawa ke depan juga nanti pohon kitab-kitab Allah tersebut ya. Waktu yang Ibu berikan 10 menit untuk menjawab tugas itu ya. 10 menit nanti kita presentasikan ke depan. Silakan ya dijawab. Kalian gambar tentang kitab-kitab Allah yang telah kita nyanyikan tadi. Ada berapa? 4. Ya. Sudah selesai semua apa belum? Sekarang kelompok mana ya yang akan Ibu pilih terlebih dahulu? Kelompok mana yang sudah siap? Iya. Kelompok berapa? Kelompok pertama? Ya, silakan untuk kelompok pertama presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ayo. Silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dan akan menyanyikan gambar pohon iman. Manfaat beriman kepada kitab Allah. Hati rasa tentram memperkuat keimanan. Akibat tidak beriman kepada kitab Allah, hidup akan tersesat karena tidak ada pedoman dianggap orang yang tidak beriman. Dan ini pohon iman kami. Silakan perlihatkan pohon iman kalian. Kata kelompok 1, manfaat beriman kepada kitab Allah yang pertama, hati merasa tentram. Benar tidak kalau kita beriman kepada kitab Allah, hati kita akan tentram? Benar. Yang kedua, menurut kelompok pertama, memperkuat keimanan kita. Betul tidak? Kasih apa ke kelompok 2? Kasih W. Wow, keren. Iya, terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan duduk kembali. Ini gambar pohon imannya. Bagus tidak? Nanti kita tempel di kelas kita ya. Tadi kita telah bekerja sama dalam kelompok. Sekarang ada tugas lagi untuk kalian. Tugasnya seperti ini. Tugas ini nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, bukan tugas kelompok ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti siapa yang sudah selesai mengerjakannya, silakan kumpulkan ke depan ya.
beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Selesai? Ayo silakan kumpulkan ke meja kerja Ibu. Sekarang tugas kita sudah kita kerjakan, tugas kelompok sudah kita kerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pesan Ibu ya, pesan Ibu, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan kalian supaya kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya, bab yang akan kita bahas selanjutnya setelah bab ayo beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik-baik. Setelah kita belajar ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Sebelum kita pulang, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba tepuk pulang. Dapat Ibu adik senang bahagia. Alhamdulillah. Iya. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, siapa yang bertugas memimpin doa? Ozim tadi doa sebelum belajar. Sekarang yang memimpin doa setelah pembelajaran hari ini. Juan, ayo silakan buka. Sekarang silakan kalian bereskan peralatan tulis kalian. Silakan masukkan di dalam tas. Kalian lihat dulu di bawah meja, di bawah kursi. Siapa tahu ada peralatan tulis kalian yang jatuh. Sebelum kita pulang ini, Ibu akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Siapa yang dapat menjawab kuis dari Ibu nanti, boleh pulang terlebih dahulu. Boleh pulang lebih dahuluan ya. Siap ya? Kuis kita hari ini tentang sifat Allah. Siap tidak? Siap. Coba Ibu tanya terlebih dahulu. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Wajib bagi Allah, bukan kitab-kitab Maulana. Sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Kita mulai ya, ingat ya, 20 sifat wajib bagi Allah ya. Ingat. Sekarang sifat muridan artinya. Kok bisa semua ya? Bagus artis. Satu kali lagi. Sebelum Ibu tunjuk namanya, belum boleh berbicara ya, belum boleh menjawab.